bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Yeay. Haleluya. Haleluya. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, bicara bagi kami, terobosi kehidupan kami. Roh Kudus kerjakan sesuatu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Karena ketika kami berada dalam hadirat Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Amin. Ketika firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu disegarkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami kebuntuan hidup menemukan jalan keluar dalam nama Yesus. Tolong hambamu ini sangat-sangat terbatas sekali kalau tidak ada dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Jadi tolong hamba Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Senang sekali bisa bisa berada lagi di jemaat ini. Saya memang kalau di gereja ini banyaknya di-energize. Kalaupun ketemu jemaat umum itu biasanya di ibadah doa hari Jumat ya Pak Peter ya. Masih ada ya doa hari Jumat itu. Kalau hari Minggu memang tidak. Tapi saya sangat senang sekali bisa akhirnya ada di GS Batu Tulis lagi. 3 tahun saudara-saudara. 3 tahun baru bisa ke Jakarta lagi 3 tahun ini ya. Puji Tuhan. Nah kalau belum, saya rasa saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri ya. Nama saya Albert Lintang. Saya suami dari seorang istri. Seorang ya. Suami dari seorang istri, anak saya 3, tiga-tiganya perempuan. Saya menggembalakan sekarang ini di Kota Makassar. Dulu saya tinggal di sini. Tadi cerita-cerita sama Pak Peter. Saya dulu tinggal di Kelapa Gading di Gading Mediterania. Tapi kemudian saya pindah lagi ke Makassar, kembali lagi ke Makassar. Sekarang menggembalakan jemaat di sana. GB, nggak usah bilang merek lah. Garam. Nama gerejanya adalah Garam, gitu ya. Nama gerejanya demikian, Garam. Itu saja saya pikir yang bisa saya sampaikan soal perkenalan diri. Yang lainnya tidak terlalu penting karena kita langsung ke firman Tuhan. Haleluya. Saya disodorkan sebuah tema yaitu mempengaruhi atau dipengaruhi. Mempengaruhi atau dipengaruhi. Sebetulnya proses dipengaruhi dan mempengaruhi itu sebenarnya sebuah rangkaian yang kita tidak bisa pilih. Anda dan saya ini hidup dipengaruhi oleh sesuatu. Dan kalaupun kita bisa mempengaruhi, itu karena kita dipengaruhi oleh sesuatu. Ya kan? Ya, iya dong. Apa yang menjadi diri saudara saat ini itu akibat ada pengaruh-pengaruh yang saudara terima. Ya kan? Saya jadi seperti ini, gaya khotbah saya jadi seperti ini, itu semua ada pengaruh yang saya terima. Ada influence yang saya terima. Saudara bisa kemudian berprofesi seperti sekarang yang saudara jalankan, itu semua karena ada pengaruh yang saudara terima. Jadi sebenarnya proses mempengaruhi dan dipengaruhi itu adalah sebuah kesatuan. Tetapi pada ujungnya kita memang harus memilih. Apakah saya hidup itu mempengaruhi atau lebih banyak dipengaruhi? Memang dalam perjalanan hidup ini untuk mempengaruhi kita pasti dipengaruhi. Tetapi di ujung perjalanan kita harusnya sudah bisa menakar hidup kita ini lebih banyak melepaskan pengaruh atau lebih banyak menerima pengaruh dan minim melepaskan pengaruh. Nah, itu kecelakaannya. Kalau saudara lebih banyak terima pengaruh tetapi minim dalam melepas. Kemaksimalan hidup itu kan karena saudara mempengaruhi. Iya, kalau saudara cuma dipengaruhi saja,
Ya, saudara tidak maksimal. Kemaksimalan itu memang dimulai dari pengaruh yang kita terima. Tetapi ujungnya adalah bagaimana kita dapat melepaskan pengaruh kepada orang lain. Itu ujungnya. Nah, seringkali kita tidak sampai ke ujung. Kita cuma mengawali, dipengaruhi. Sampai udah tua, dipengaruhi aja terus, iya kan? Buat keputusan, buat apa, semuanya karena pengaruh. Tidak lihat-lihat orang, semuanya karena pengaruh. Pernah marah, tapi karena pengaruh orang lain. Gitu. Kita kadang-kadang marah sama orang karena ceritanya orang. Kita nggak tahu benar atau enggak, pokoknya kita dengar cerita. Lu tuh gini-gini, yang dimarahin juga bingung. Salah gua apa? Ternyata karena kita cuma dengar cerita dari orang. Itu apa? Dipengaruhi doang. Gitu kan? Kebanyakan hidup kita itu cuma karena dipengaruhi, tetapi gagal melepaskan pengaruh. Nah, mengapa kita gagal melepaskan pengaruh? Yang perlu kita tanyakan adalah dipengaruhi apa kita? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita gagal melepaskan pengaruh, pertanyaannya ada dua. Yang pertama, sudahkah saudara menerima pengaruh yang cukup signifikan untuk membuat Anda berpengaruh? Karena ada pengaruh yang saudara terima yang tidak membuat Anda tidak bisa berpengaruh. Ada pengaruh yang membuat Anda tidak bisa berpengaruh. Misalnya, Anda hidup dengan orang malas. Kalau Anda hidup dengan orang malas, lama-lama Anda terinfeksi jadi malas. Kalau saudara malas berarti tidak berpengaruh, tidak menjadi pengaruh, malas, iya kan? Jadi saudara hidup dengan orang yang suka menganggur, yang tidak ada tujuan hidup. Lama-lama saudara akhirnya berpikir, iya ya, enak nih hidup kayak gini nih, nyantai, makan gak makan yang penting ngumpul, enak nih kayaknya, bagus nih idenya. Ya udah, saudara terpengaruh tapi nggak jadi pengaruh. Ada kan yang kayak begitu? Iyalah, ada. Tapi harusnya pengaruh itu membuat kita berpengaruh. Nah, jadi yang pertama adalah pengaruh seperti apa yang saudara terima? Pengaruh seperti apa yang saudara terima? Coba pikir-pikir kembali. Pengaruh seperti apa sih yang saudara terima? Karena pengaruh yang saudara terima itu yang membuat Anda bisa mempengaruhi. Nah, itu sesuatu yang penting kita pikirkan. Pengaruh-pengaruh seperti apa sih? Pengaruh seperti apa sih? Mulai coba pikir-pikir saudara. Karena kadang-kadang ada di keluarga-keluarga tertentu yang punya pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi keputusan kita. Walaupun kita sudah jadi Kristen saudara. Walaupun kita sudah jadi Kristen, kita dipengaruhi oleh hal tersebut. Kita sangat dipengaruhi oleh hal tersebut. Walaupun kita jadi Kristen, walaupun kita sudah jadi Kristen, kita dipengaruhi. Contoh, ada keluarga teman saya yang kerja sebagai perawat. Nah, katanya, saya nggak tahu kalau di Jakarta, tapi kalau di tempat saya di kota Makassar, itu katanya ada mitos. Wah, ini berpengaruh. Jadi misalnya saya petugas kesehatan nih, saya jaga di IGD. Misalnya saya nggak mau terlalu IGD itu terlalu banyak gitu, jadi saya nggak terlalu sibuk juga malam-malam kan ngantuk gitu, daripada terlalu sibuk juga kurang istirahat. Jadi pengennya biar malam itu lebih tenang lah, biar lebih tenang, jadi pasien tidak ada yang datang gitu. Nah, ada mitos-mitosnya katanya. Jadi katanya kalau mau terlalu tidak banyak orang yang datang, sapu dibalik. Jadi yang di bawah dikasih ke atas, dibalik, terus katanya taruh di balik pintu, taruh di balik pintu. Nah, katanya kalau kita taruh begitu, nggak banyak yang datang katanya. Saya heran itu kepercayaan dari mana? Siapa tahu ada di sini yang tidak mau datang tamu tiba-tiba balik-balik sapu. Iya, coba-coba cek. Balik sapu supaya nggak datang. Banyak kan mitos-mitos kayak gitu. Misalnya, jangan duduk di atas bantal. Kalau duduk di atas bantal nanti bisulan pantatnya. Padahal sebenarnya itu cuma mau bilang gini, itu bantal buat tidur, jangan didudukin.
gitu kan? Tapi kan kita suka bikin hal-hal yang membangun pengertian-pengertian yang salah begitu. Oh, itu karena begini. Ya, itu karena begitu. Nah, itu kan pengaruh. Akhirnya turun-temurun dilepaskan ke orang. Jangan durhaka sama emak lo, ntar lo jadi batu. Jangan begini, jangan begitu. Tujuannya baik, tapi nilainya salah. Nah, itu apa? Pengaruh kan? Mempengaruhi atau dipengaruhi. Nah, coba mulai pertimbangkan pengaruh-pengaruh apa yang saudara terima. Nah, sekarang saya akan lepaskan kepada saudara 3 hal yang harusnya menggambarkan pengaruh yang kita terima sehingga kita bisa mempengaruhi. Seharusnya pengaruh ini yang kita terima. Seharusnya ini pengaruh yang kita terima. Yang pertama adalah ini. Anda bisa dipengaruhi oleh sesuatu yang baik kalau Anda mengetahui dari mana Anda berasal. Dari mana Anda berasal? Itu yang pertama. Sama-sama bilang, dari mana saya berasal? Dari mana saya berasal itu sangat mempengaruhi kita. Ya kan? Kalau saudara tahu saudara berasal dari suku tertentu, itu sangat mempengaruhi cara berpikir saudara. Karena saudara tahu saudara punya adat itu di suku saudara begini begitu. Tapi saudara harus mengetahui keberasalen saudara di dalam Kristus. Nah, masalahnya kita kurang mengerti. Kita selalu berpikir kalau soal firman Tuhan itu retorika. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Coba. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Coba lihat ini. Ini identitas saudara. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari manakah saudara berasal? Tadinya saya dan saudara ini berasal dari kegelapan menurut Petrus. Kita ini berasal dari kegelapan, tapi dibilang gini, kita itu telah dipanggil keluar. Kata gereja kan berasal dari kata eklesia. Eklesia itu apa? Dipanggil keluar, dipisahin. Kita sudah dipanggil keluar. Jadi kita ini sudah bukan kegelapan, Pak Bu. Makanya jangan percaya yin dan yang. Oh, memang Pak, dalam diri saya ada sisi gelap. Alkitab bilang kita sudah ditarik dari kegelapan. Terus lo masih percaya? Ya elah, itu kan kecelakaan berpikir. Kita sudah dipanggil, Alkitab sudah jelas bilang loh, kita dipanggil dari kegelapan. Kalau dipanggil dari kegelapan berarti kita sudah tidak digelap. Gelap itu bukan our environment lagi. Gelap itu sudah bukan temannya kita lagi. Kamu nggak berasal dari gelap. Makanya jangan suka nonjolin masa lalu gitu ya. Gitu suka sekali tuh nonjolin masa lalu. Iya loh, saya gini-gini dulu preman loh. Saya dulu potong-potong orang, wah gila. Saya tuh kadang-kadang suka aneh gitu, orang kesaksian dengan bangga gitu ya. Suka kesaksian dengan bangga. Kadang-kadang orang-orang seperti ini juga dimanfaatin oleh gereja sih. Kadang-kadang saya ada teman yang mantan preman yang dia bosan banget dipanggil pelayanan di gereja. Bosan karena begini, karena setiap dipanggil pelayanan di gereja selalu ngomong gini, saksikan pengalaman Bapak ya waktu dulu Bapak jadi preman. Dia lama-lama bosan juga, wah cerita masa lalu terus saya bro. Aduh gak enak banget itu cerita-cerita masa lalu. Saya ini udah mau hidup baru, tapi gak bisa soalnya cerita yang gue ceritain cerita masa lalu terus. Ya iyalah. Terus kita suruh orang harus cerita. Orang yang hidupnya playboy dulu, wah saudara-saudara, saya dulu kalau sama perempuan itu, wah dalam satu malam saya bisa 5-6. Oh, ya, kita kayaknya bangga sekali dengan yang begitu-begituan, iya kan? Wah cerita apalagi kalau reuni sekolah, waduh,
Bangga sekali kalau di dalam reuni sekolah itu tiba-tiba ketemu tuh, wah ini dulu nih jagoannya nih, wah langsung, wah. Padahal kan sudah lalu. Tapi kita suka dengan ide yang lalu itu, yang gelap-gelap itu. Kayaknya yang gelap-gelap itu kita banggain begitu. Wah, kalau konflik sedikit di gereja, belum tahu siapa gua dulu. Ya nggak tahu. Gua, ini kalau nggak dalam Kristus nih, gua udah pelintir lehernya nih. Terus bangga ngomong kayak gitu. Ya elah, kenapa dibanggain? Kan Alkitab sudah bilang, kita ditarik dari gelap. Kalau sudah dipanggil keluar dari gelap, berarti masih ada gelap nggak? Nggak ada. Baju doang warnanya hitam, tapi hidup kagak gelap. Iya? Iya dong. Baju hitam supaya apa? Supaya kelihatan kurus. Iya. Gak ada hubungannya sama hidup gelap, gak ada. Hidup gelap mah udah lewat. Iya kan? Kasih tahu kiri kanannya, hidup gelap udah lewat bro. Lewat. Jangan dibangga-banggain. Belum tahu nih kalau ada gelap-gelap gue nih. Ih, yang gitu dibanggain. Kecelakaan. Jangan. Nah, Petrus bilang kamu sudah ditarik dari gelap. Ditarik kemana? Kepada terang. Bukan cuma terang loh Pak Bu. Dia bilang gini, kamu ditarik kepada terang yang ajaib. Berarti keberasalan saya dan saudara ini adalah sebuah terang yang penuh dengan keajaiban. Haleluya. Berarti dunia kita itu dunia ajaib, my friend. Kita hidup dalam keajaiban. Makanya ada lagu bilang, hidupku penuh mujizat. Iyalah, itu bukan hal yang terlalu dibesar-besarkan, bukan. Normal-normal aja, biasa. Karena kita punya keberasalan itu dari terang yang ajaib. Bukan cuma terang loh saudara, tapi terang yang mengerjakan keajaiban. Oke, Anda harusnya dipengaruhi oleh hal tersebut. Gua ini berasal dari sebuah tempat yang terangnya itu mengerjakan keajaiban. Jadi dalam diri saya itu ada potensi-potensi melepaskan keajaiban. Amin gak? Bukan cuma menerima keajaiban loh. Bukan. Tapi Anda punya potensi untuk melepaskan keajaiban. Karena tempat asal kamu dari sana. Amin gak? Amin. Hampir percaya sih Pak. Percaya saudara. Yesus sudah mati di kayu salib untuk mengubah keberasalan Anda. Di mata Kristus saya ini bukan lagi orang yang tinggal di Makassar, orang yang bersuku Manado. Sudah bukan. Di hadapan Kristus saya ini apa? Orang yang berasal dari terang yang ajaib. Yang destininya adalah melepaskan keajaiban. Coba baca lagi 1 Petrus 2 ayat 9. Setelah saudara hidup dalam terang yang ajaib, Anda diberikan apa? Diberikan kemampuan untuk mempengaruhi. Pengaruh-pengaruh Anda itu adalah identitas Anda. Saya ulang lagi. Pengaruh yang Anda lepaskan itu sebetulnya identitas Anda. Nah, baca bagian awal dari ayat 9 1 Petrus 2. Itu identitas kita. Apa identitas kita? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu identitas kita. Nah, identitas-identitas ini mengerjakan kepada kita kemampuan melepaskan pengaruh. Nah, apa pengaruhnya kita? Pengaruhnya kita itu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu pengaruhmu. Kemampuan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Mengapa kamu mampu melakukan itu? Karena keberasalanmu itu membuat kamu memiliki identitas. Yang pertama, bangsa yang terpilih. Anda orang pilihan.
Ada begitu banyak orang mencoba ingin belajar tentang kekristenan. Tapi kalau hari ini Anda duduk di sini dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda terpilih. Oh, saya kan karena nenek moyang, Pak. Enggak, Anda terpilih. Anda terpilih. Karena Anda berasal dari terang yang ajaib, Anda terpilih. Amin. Coba yakin dulu itu. Kokoh dulu di situ. Saya ini dipilih Tuhan. Sedangkan Anda lahir saja Anda dipilih Tuhan loh saudara. Masa saya harus ajarkan pelajaran biologi pada Anda? Jutaan sel sperma, ratusan juta sel sperma berenang ke indung telur. Dari semua ratusan juta itu, hanya satu yang masuk ke indung telur. Hanya satu juaranya, dan itu adalah Anda. Jadi kalau Anda hidup, terus Anda bilang begini, aduh saingan saya banyak. Di kantor tuh ada yang bagian ini. Ya kalau saingan mah cuma 1-2, kecil. Gak usah dibawa hati. Kita mah saingan 1-2-3 baper. Saingannya banyak gini. Kamu itu bisa ada di sini karena telah mengalahkan ratusan juta. Halo, ratusan juta loh. Sekarang raba dada saudara dan pikir begini, ratusan juta loh, ratusan juta. Gua menang nih. Gua bisa ada di sini ngalahin ratusan juta, gila. Terus kita baper dengan orang yang jengkel sama kita, yang menekan hidup kita, yang benci sama kita, yang cuman 1-2 orang. Ya elah, cuman 1-2 orang kita baper. Lu udah ngalahin ratusan juta cuy, ratusan juta pemenang. Terus masih harus disemangatin lagi, kamu menang, kamu menang. Ya ilah, dengan kamu lahir di dunia ini saja kamu menang. Saya pernah ngomong sama anak yang cacat. Dia bilang begini, saya tidak sempurna. Enggak, kamu bisa lahir di dunia ini saja kamu sempurna nak. Ditanya, kenapa bapak bilang begitu? Wong jelas-jelas saya tidak sempurna. Saya bilang begini, kamu ngalahin ratusan juta benih nak. Terus kamu yang lahir. Tapi kan saya cacat. Enggak nak, kamu lahir, kamu hidup. Kamu pemenang. Kamu pemenang. Saya angkat tangannya, kamu pemenang. Dia nangis, iya saya pemenang, saya pemenang. Amin. Pemenang. Makanya kalau Anda pemenang berarti apa Anda? Orang yang terpilih, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Apa itu imamat yang rajani? Identitas saudara imam dan raja. Dulu Saul itu melanggar karena Saul itu melakukan pekerjaan imam, padahal dia raja. Tapi setelah Daud itu bisa melakukan pekerjaan imam loh, padahal dia bukan imam. Dia raja. Kenapa? Karena Daud hidup dalam environment yang baru. Itulah orang yang intim dengan Tuhan. Dia tahu dari mana dia berasal. Daud tahu keberasalaannya. Makanya dia mengerjakan dengan sungguh hati. Nah, mari saya beritahu saudara. Saudara itu punya imam dan raja. Imamat rajani itu maksudnya apa? Saudara adalah orang yang berhati hamba tapi punya otoritas raja. Itu kan yang dibutuhkan dalam pelayanan. Berhati hamba dengan otoritas raja. Kita tidak. Hati raja, otoritas hamba. Salah, kebalik. Kita itu punya hati hamba, tapi otoritas kita otoritas raja. Kita enggak, otoritasnya hamba. Buktinya disuruh berdoa nggak mau. Masih ada yang gitu. Pak, tugas ya berdoa. Nggak bisa. Berdoa doang. Pak, nanti bersaksi ya. Yang lain aja. Disuruh pelayanan gini nggak bisa berpartisipasi. Masih ini pak, masih gitu pak. Otoritasnya hamba, hatinya raja, pengen dilayani terus. Mana nih Pak Peter nih nggak doain kita? Apa ya nih? Wah, sebagai gembala dia harusnya lebih peka. Dia harusnya gini, nuntut terus. Hati raja. Kebalikan.
Mustinya hatinya hamba, otoritasnya raja. Amin. Jangan dibalik. Kalau dibalik kecelakaan, Pak Bu. Nah, apalagi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kudus itu berarti apa? Dipisahin, Pak Bu. Kudus itu berarti begini, kayak Kopassus. Wah, kudus itu berarti kayak Kopassus. Saudara adalah pasukan khususnya Allah, dikhususkan untuk maksud-maksud yang khusus. Itu kudus, bangsa yang kudus. Baru dibilang apa? Umat kepunyaan Allah sendiri. Wah, identitas Anda adalah kepunyaan Allah. Wih, anak-anak muda aja kalau baru pacaran ya, si Susi pacaran sama Joni, saking bangganya pacaran sama Joni. Kalau dengar-dengar ada teman-temannya yang bisik, lu jangan deket-deketin Susi sekarang. Kenapa? Susi udah miliknya Joni. Wih, si Susi sumringah banget gitu. Milik Joni. Wah, kayaknya bangga banget kalau dimilikin Joni. Joni bukan siapa-siapa. Paling enak kalau kita jalan-jalan terus orang bilang gini, gila tuh, miliknya Yesus. Wah, bangga nggak saudara? Jangan-jangan saudara nggak bangga? Jangan-jangan malah ketakutan. Ih, jangan ketahuan, jangan. Milik Yesus loh saudara. Yesus itu kalau memiliki sesuatu, milikinya sungguh-sungguh. Alkitab bilang begini, Tuhan itu bilang gini, kamu itu seperti biji mataku. Sekarang saya mau tanya saudara, seakrab-akrabnya saudara sama seseorang, gak mungkin saudara nyodorin biji mata saudara ke orang tersebut. Benar gak? Biar kata dia bini lo, suami lo, gak mungkin. Gak mungkin kan saya datang ke istri saya dan bilang gini, colok-colokin biji mata gua dong. Sesayang-sayangnya saya dengan istri saya, gak mungkin saya melakukan pekerjaan gila itu. Iya kan? Ada gak yang kayak gitu? Suami mau tidur, sayang colok-colokin biji mata dong sebelum tidur. Gila banget. Kan enggak. Tapi Yesus itu bilang gini, kamu itu saya miliki seperti biji mataku. Itu artinya begini, gak akan ada orang yang sembarang bisa menyentuh kamu, karena itu biji matanya Tuhan. Wow, bangga gak saudara? Kalau saudara tahu itu, saudara mempengaruhi orang. Wih, otoritasnya raja bos. Saudara bisa mempengaruhi orang karena apa? Saudara tahu kepemilikan saudara itu adalah biji mata Tuhan. Itu yang pertama, keberasalan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang? Kita harus menerima pengaruh ini. Pengaruh dari yang kedua, apa yang saya miliki. Sama-sama katakan, apa yang saya miliki. Nah, pengaruh dari apa yang saya miliki. Apa sih yang kita miliki? Nah, tadi saya sudah terangkan, identitas kita. Keberasalan kita kemudian memberitahukan kepada kita identitas kita. Dari identitas kita itu kita bisa mengerti apa yang kita miliki. Nah, apa yang kita miliki saudara? Yang kita miliki itu Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Apa yang kita miliki di situ? Saya singkat saja. Mazmur 8 ayat 4 sampai 5 itu apa? Kemuliaan dan hormat. Wow. Ternyata Tuhan itu dikatakan begini loh. Pemazmur bilang gini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Wih. Saudara, ini kan gereja yang punya nama sangat agung sekali loh. Gereja Sidang Jemaat Allah.
Ada satu om yang jemaat GSJ juga di Makassar dulu, dia suka bilang sama saya, kami ini adalah jemaat yang paling alkitabiah Pak, karena kami bersidang dengan Allah. Saya juga jadi keder juga, iya, cuma kami loh yang adalah sidang jemaatnya Allah. Bapak punya gereja ada begitu kan? Terserah. Tapi wah, ini loh, pernahkah nama ini menggentarkan saudara? Bahwa Anda adalah sidang dari jemaat Allah semesta langit, Allah semesta alam. Nah, Allah semesta alam itu membuat Anda, dibilang gini, Anda itu dibuat hampir sama dengan Allah. Kepada Anda diberikan apa? Mazmur 8 dibilang apa? Kepada Anda itu diberikan kemuliaan dan hormat. Itu yang Anda miliki. Anda punya kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan dalam bahasa aslinya itu, kalau dalam bahasa Ibraninya itu kabod, kalau dalam bahasa Yunaninya itu doksa. Kabod dan doksa itu punya pengertian yang sama. Pengertiannya adalah apa? Bobot. Berarti kalau bicara kemuliaan itu bicara apa? Bobot ilahi. Nah, saya pakai kata ilahi. Ilahi itu artinya apa? Kekal. Berarti Anda dan saya itu punya bobot kekekalan. Itulah sebabnya pengkhotbah pasal 3 berkata begini, Tuhan telah menaruh kekekalan dalam hati manusia. Wow, berarti dalam kita itu ada potensi-potensi untuk melepaskan sesuatu yang kekal. Makanya Pak Bu, pertimbangkan setiap kata dan karsa yang kita lepaskan. Karena setiap kata dan karsa yang kita lepaskan, kalau kita mengerti dari mana kita berasal, kita mengerti apa yang kita miliki, maka setiap kata dan karsa yang kita lepaskan itu akan bermuatan kekekalan. Kekekalan itu berarti apa? Tidak dapat diganti, tidak dapat ditandingi. Dia bersifat selama-lamanya, hidup terus, gak bakal mati. Apa yang saudara karsa dan kata yang saudara lepaskan itu tidak akan mati, tapi hidup terus. Saya ingat waktu papa mertua saya meninggal. Waktu papa mertua saya meninggal, saya ingat sekali. Ini kejadian setelah bertahun-tahun dia meninggal. Saya mau menikah dengan istri saya. Saya mau menikah dengan istri saya. Saya bawa undangan ke kenalan keluarga istri saya yang sudah kayak keluarga juga. Ada opa-opa di situ. Jadi opa ini kemudian dia terima undangan itu, dia tatap saya, dia bilang gini, oh kamu calon suaminya Grace ya? Istri saya namanya Grace. Kamu calon suaminya Grace ya? Oh iya. Langsung itu opa menangis. Saya pikir ini opa menangis, mungkin dia bilang, kenapa Grace dapat yang kayak begini atau bagaimana begitu. Jadi saya juga agak mulai, aduh kenapa dia menangis ini. Dia menangis terus tiba-tiba dia ngomong gini, kamu itu menikah dengan anaknya malaikat. Wih, langsung bayangan saya filmnya Michael Landon dulu-dulu itu, Highway to Heaven. Wih, anaknya malaikat. Tapi saya jadi berpikir begini, bayangkan dia menggambarkan bapak mertua saya, papanya istri saya itu, dia gambarkan itu di itu malaikat. Berarti pengaruh apa yang dilepaskan oleh papa mertua saya itu? Wah, pengaruh kekekalan. Sampai orang bisa mendefinisikan dia sebagai malaikat. Wah, itu sudah bertahun-tahun dia meninggal loh. Orang masih mengenal beliau seperti itu. Itu berarti apa? Di dalam diri saya dan saudara itu ada potensi melepaskan pengaruh kekekalan, yang bahkan sampai saudara sudah tidak ada pun itu tidak lekang oleh waktu. Amin. Batu nisan Anda tidak menggambarkan Anda, tempat Anda dikubur tidak menggambarkan Anda, tapi pengaruh kekekalan yang kamu lepaskan dalam kehidupan ini, itulah yang menggambarkan Anda. Amin. 1 Korintus 2 ayat 12 berkata, kita tidak menerima roh dunia. Tidak.
Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Wah, kita ini dikaruniakan bukan roh dunia, bukan, tapi dikaruniakan roh Allah supaya kita tahu apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Apa isimu, apa yang Tuhan isi dalam hidupmu, apa yang telah Tuhan install dalam hidupmu, supaya saudara tidak salah kaprah. Seperti ada WL di Manado. Jadi ada WL ini Manado, saudara. Dia sudah latihan ini, mau KKR. Jadi dia nyanyi. Dia mau nyanyi begini. Allah mana seperti Allahku. Terus dia suruh singers bilang, tidak ada. Cia. Jadi singer sudah siap nih, harus ada backing vokalnya. Cia. Jadi ingat ya, kalau saya nyanyi Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Cia. Siap. Wah, KKR dimulai nih. Wah, WL langsungnya, Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Cie. Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada. Wow, mantap. Tapi WL ini karena terlalu semangat, dia berimprovisasi, saudara. Dia menyanyikan lagu yang tidak ada dalam list. Jadi kemudian karena semangat dia langsung nyambung. Ada gerakan roh Allah di sini, tidak ada. WL-nya marah lagi, WL-nya balik lagi. WL-nya bilang, ada gerakan roh Allah di sini, tidak ada. Itu yang WL hati-hati ya. Jangan ntar habis khotbah ini tiba-tiba saudara bikin yang kayak begitu. Coba saudara pikir, ini kan salah kaprah. Kita selalu seperti singer-singer ini, salah kaprah. Karena kita tidak penuh dengan roh Allah. Kita penuh roh Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah bagi kita. Sekalipun berubah musimnya, kita tetap tahu apa yang dikaruniakan Allah pada kita. Gak seperti singer tadi, lagu berubah, mereka tidak berubah. Mereka tetap tidak ada. Kadang-kadang kita begitu loh, saudara. Karena kita pikir, oh aturannya begitu. Loh, kita harus ikut Tuhan. Lihat progresivitasnya pergerakan Tuhan. Kita dikasih roh Allah supaya kita tahu apa yang Allah karuniakan kepada kita. Amin. Yang terakhir, setelah kita tahu apa yang kita miliki, kemuliaan dan hormat. Waduh, apa itu hormat? Aduh, itu hormat itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Maaf, saya lupa terangkan tentang hormat. Hormat itu sesuatu yang luar biasa. Hormat itu adalah sesuatu yang menggentarkan. Saudara pernah ingat Musa waktu dia ketemu dengan semak yang terbakar tapi tidak terbakar itu, semak yang berapi itu? Alkitab bilang gini, ketika Musa mendekati semak itu, Tuhan berkata, lepaskan kasutmu karena tempat yang kamu injak ini kudus. Kehormatan itu adalah ini sebenarnya. Reaksi kita dalam menanggapi kekudusan Tuhan. Berarti kehormatan sebenarnya adalah ini, kesadaran kita terhadap kekudusan Allah. Halo? Masih sadarkah saudara terhadap kekudusan Allah? Karena waktu saudara sadar dengan kekudusan Allah, saudara hidup dalam hormat. Saya lihat saudara, orang yang hidup dalam kekudusan Allah itu mudah sekali dihormati. Oh ya, mudah sekali dihormati, saudara. Saya ingat saya pergi ke Mesir. Waktu saya pergi ke Mesir, itu tour guide itu ngomong begini, di Mesir ini kamu tidak orang Mesir kan dengan orang Israel itu seperti api dalam sekam, gitu. Nah, di Mesir itu
Sebenci-bencinya orang sama orang Yahudi, tapi orang Mesir itu tidak berani mencela dua pribadi. Yang pertama, mereka tidak berani mencela Musa. Mereka tidak berani mencela Musa. Yang kedua, mereka tidak berani mencela Yusuf. Itu kalau ada orang yang mengeluarkan kata-kata hinaan terhadap dua orang ini, itu mungkin akan segera dibulan-bulani di Mesir. Karena apa? Mereka sangat hormat kepada dua ini. Nah, salah satu dasar mengapa mereka hormat kepada dua orang ini, khususnya Yusuf. Nah, khususnya Yusuf. Karena apa? Karena salah satu alasan hormat mereka itu adalah ini. Karena mereka itu adalah orang yang beriman teguh kepada Tuhan yang mereka sembah. Wih, saya kaget loh saudara. Ternyata keimanan yang teguh, kegentaran mereka terhadap kekudusan dari Tuhan yang mereka sembah itu membuat mereka memperoleh hormat sampai sekarang ini pada bangsa yang relatif tidak menyembah Tuhan yang mereka sembah. Wih, luar biasa loh. Alkitab beritahu kita Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego telah menyebabkan kerajaan Babel yang notabene tidak percaya Yahweh semesta alam itu akhirnya membuat peraturan untuk harus menghormati Yahweh semesta alam itu, Allah semesta alam itu. Kenapa dia harus dihormati? Wah, karena Daniel dan teman-temannya ini hidup dalam kegentaran akan kekudusan Tuhan yang mereka sembah. Hormat. Masihkah saudara melepaskan pengaruh itu kepada orang di sekitarmu? Pengaruh kegentaran saudara terhadap kekudusan dari Tuhan yang saudara sembah. Masihkah? Jangan-jangan saudara cuma Kristen biasa. Nah, yang terakhir adalah tujuan kita. Kalau saudara mau mempengaruhi, maka saudara harus tahu apa yang mempengaruhi. Saudara dipengaruhi oleh apa? Saudara harusnya dipengaruhi oleh tujuan saudara. Apakah tujuan saudara? Tujuan saudara tidak banyak. Tujuan kita itu cuma satu. Tujuan kita itu cuma Yesus. Halo? Tujuan kita itu cuma Yesus. Wah Pak, tujuan saya sorga Pak. Oh enggak. Biar lo ke sorga, kalau nggak ada Yesusnya nggak jadi juga sorga itu saudara. Iya kan? Nggak jadi. Ini bukan masalah sorga atau siapa, tapi masalah siapa yang ada di situ. Yesus. Yesus. Itu tujuan kita Pak. Tujuan kita harusnya Yesus. Karena Yohanes pasal 5 itu berkata, Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Jadi sebenarnya untuk menghidupi segala sesuatu itu, kita harus tertuju pada Yesus saja. Oh, tujuan hidup saya, mari saya beritahu Pak Bu, tujuan hidup Anda bukan cita-cita Anda. Tujuan hidup Anda bukan ambisi Anda. Tujuan hidup Anda adalah siapa yang kamu sembah. Sebab siapa yang kamu sembah itu menyediakan bagimu segala sesuatu. Nah, itu yang kita miss. Kita berpikir tujuan itu adalah cita-cita, tujuan itu adalah ambisi, tujuan itu adalah visi, tujuan itu adalah misi. Tidak, tujuan itu pribadi, Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus itu ada segala sesuatu. Sehingga kita bisa mengerjakan segala sesuatu. Kita bisa apa? Kita bisa cakap menanggung segala sesuatu, menanggung segala macam perkara. Karena apa? Karena tujuan kita Yesus. Bayangkan kalau tujuan Anda Yesus, pengaruh yang saudara lepaskan apa? Semua yang keluar dari Yesus. Wih, semua yang keluar dari Yesus. Saya tutup dengan ayat ini, Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus, nah di dalam Kristus ada apa saudara? Di dalam Kristus
ada nasihat. Ini yang saudara lepaskan, saudara. Ini pengaruh yang saudara lepaskan. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Wow, pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Nah, yang saya mau tanyakan pada saudara adalah, sudahkah poin-poin dalam ayat 1 dari Filipi pasal 2 ini itu menjadi gambaran kehidupan saudara? Itu menjadi sesuatu yang saudara lepaskan? Kalau belum, nah berarti tujuan hidup saudara tidak sama Yesus. Sebab kalau tujuan Anda pada Yesus, sudah pasti ayat 1 dari Filipi pasal 2 ini menjadi warna kehidupan saudara. Orang akan mengenal saudara sebagai orang yang secara konsisten melepaskan yang ada dalam Kristus ini. Nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya.